Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel kami, silahkan diklik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng juga agar mendapat notifikasi saat kami mengupload video terbaru. Sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman, jika nanti setelah menyaksikan video kami, teman-teman ingin membeli kendaraan Toyota, teman-teman bisa menghubungi kami di nomor yang ada di bawah ini. Kemudian teman-teman bisa menjumpai kami di Instagram. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan donasi dan support secara finansial pada Jadumoto dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dua metode cara starter pada kendaraan ya, utamanya di kendaraan yang smart start ya, yang pakai tombol bukan pakai kunci. Jadi ada dua metode yang berbeda. Yang pertama itu kita langsung start, jadi langsung injak rem kemudian langsung kita starter. Yang metode kedua adalah kita kontak ACC dulu, kemudian kontak on, kemudian injak rem, kemudian baru starter. Kira-kira pada dua metode ini tadi, mana yang lebih baik dan mana yang lebih efisien pada konsumsi daya aki? Di video ini langsung aja kita bahas. Metode pertama, kita akan coba metode yang langsung start ya. Kita pasang dulu alatnya di aki. Jadi kita sama-sama membuktikan menggunakan alat mana yang lebih baik, antara langsung start atau kita on dulu baru kemudian di starter. Tipenya EN 490. Start engine. Jadi ini kita pakai metode yang langsung start ya. Ini kendaraannya masih padam, kemudian langsung kita rem, kemudian langsung kita starter. Kita lihat hasilnya ke depan. Sekarang sama-sama kita lihat hasilnya ya. Kita print hasilnya supaya nanti bisa dibandingkan antara metode yang langsung start atau yang kontak on dulu kemudian baru di starter. Setelah tadi kita pakai metode yang langsung start, sekarang kita coba pakai metode yang kontak on kemudian baru di start ya. Sama, kita pasang alatnya, kemudian kita masukkan jenis akinya, kemudian kita cek start engine. Untuk yang kedua ini kita pakai metode yang kontak on dulu ya. Jadi ini kondisinya masih kendaraan padam, kemudian kita tekan untuk ACC. Setelah ACC kita tekan lagi supaya kontak on. Setelah kontak on kita injak remnya, kemudian baru kita starter. Sekarang kita akan lihat hasilnya di depan. Untuk metode yang kontak on kita lihat hasilnya. Kita print hasilnya ya supaya bisa dibandingkan. Jadi kita tadi sudah cek dua kali, yang ini pakai metode rem kemudian langsung start, yang ini pakai metode ACC on kemudian injak rem kemudian langsung start ya. Untuk yang langsung direm tanpa kontak on dulu ya, rem langsung start, tegangan awal baterai itu terbaca 13,03 volt ya. Kemudian saat starter crankingnya itu 11,20, sehingga saat dari tegangan awal kemudian saat kita starter ada selisih 1,83 volt ya. Dapat dari tegangan awal dikurangi sama cranking, voltase cranking.
Hasilnya adalah selisihnya 1,83 volt. Kemudian untuk yang metode kontak on dulu, tadi sebelum dicek startnya, tegangan startnya itu adalah 12,93 volt. Kemudian saat starter dia turun menjadi 11,03 volt, sehingga selisihnya dari tegangan awal menuju ke tegangan cranking itu 1,90 volt. Di sini terbaca bahwa kalau kita menggunakan metode kontak on, jadi di on dulu, direm, kemudian di start, dia mengambil lebih banyak tegangan daripada kalau kita langsung injak rem kemudian langsung aja di starter tanpa kontak on. Jadi pertanyaannya, kenapa kalau kita kontak on kok malah dia ambil tegangan yang lebih banyak daripada kalau kita langsung starter ya? Prinsipnya saat kita menekan tombol on sebelum di starter ya, itu tegangan dari aki sudah diambil dan disalurkan ke bagian-bagian dari mobil yang seharusnya sudah menyala ketika kontak on. Sehingga kalau kita kontak on kemudian kita starter, itu sebelum di starter tegangannya dari aki sudah berkurang dahulu, kemudian baru akan kita starter, sehingga dia akan makan lebih banyak karena tegangannya diambil terlebih dahulu sebelum kita starter. Jadi diambil oleh kontak on dulu sebelum kita starter. Sedangkan kalau kita langsung start tanpa kontak on, dia saat starter langsung diambil semua tegangannya menuju ke starter. Kita tahu kalau kita starter itu semua bagian elektronik yang ada di mobil itu akan dimatikan dulu sehingga tegangannya akan fokus ke starter. Sehingga kalau kita gunakan metode yang injak rem kemudian langsung start, dia murni tegangannya akan diambil oleh starter dulu, sehingga nanti saat bagian-bagian dari mobil membutuhkan tegangannya langsung diambil dari alternator, bukan dari aki. Penjelasan seperti itu tentu saja akan memunculkan pertanyaan ya, karena kalau di bengkel kita sering disarankan atau diimbau kalau sebelum starter itu sebaiknya kita kontak on dulu baru di starter, alih-alih kita langsung injak rem kemudian starter. Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa kok di bengkel kita sering diimbau untuk kontak on dulu ya, daripada langsung aja diinjak rem kemudian langsung start? Jadi kita lanjut ke dalam ini ya, kenapa alasannya kok di bengkel kita disarankan untuk kontak on dulu alih-alih langsung aja di starter ya. Jadi kalau kita kontak on, jadi ini misal di kendaraan padam ya, kendaraannya mati, kemudian mau kita starter, kita disarankan untuk kontak on dulu. Kita kontak on dulu. Dengan kita mengaktifkan kontak on, kita bisa mengecek misalnya AC-nya ini keadaannya nyala. Kalau AC keadaan nyala kan dia akan memakan lebih banyak voltase dari baterai. Jadi kita matikan dulu AC-nya. Kemudian misalnya lampu di depan tuh ya, lampu di depan kelihatan nggak ya? Lampu di depan itu kan menyala. Kalau kita langsung starter, itu juga sama, dia akan mengambil tegangan yang lebih banyak, sehingga bisa kita matikan dulu lampunya untuk lebih hemat voltase dari baterai. Tujuannya seperti ini adalah untuk mengecek apabila kita waktu mematikan kendaraan sebelumnya kita lupa untuk mematikan bagian-bagian elektronik di dalam kendaraan, misalnya AC atau lampu. Kalau sudah mati semua, tidak ada beban, baru bisa kita starter ya. Sebaliknya, kalau teman-teman customer adalah orang-orang yang setiap sebelum mematikan kendaraan selalu pasti mematikan bagian-bagian elektronik dalam mobil terlebih dahulu sebelum mematikan kendaraan, maka ya kita nggak perlu kontak on, karena kita sudah percaya bahwa tidak ada beban lain yang akan mengganggu nanti saat kita starter kendaraan. Jadi kalau misalnya ini kondisi mati ya, kemudian mau kita starter, kita kemarin waktu sebelum mematikan kendaraan kita yakin pasti sudah dimatikan semua bebannya, ya langsung aja tinggal di starter. Justru dengan cara seperti ini kita lebih hemat tegangan daripada tegangan dari aki itu termakan dulu oleh kontak on. Sehingga kesimpulannya, kalau teman-teman customer untuk menstarter kendaraan misal mau on dulu
atau mungkin mau langsung aja di starter, itu sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan. Jadi secara konsumsi baterai juga sama saja ya. Tadi selisihnya itu 1,9 volt sama 1,83 volt, jadi cuma 0,07 volt secara selisih untuk yang di kontak on dahulu atau langsung di start. Dan perbedaan dua metode starter tadi, yang mana yang satu kontak on dulu kemudian di start atau yang langsung start, itu lebih pada supaya kita sebagai pemilik kendaraan ya, atau mungkin teknisi, bisa memantau dulu barangkali di kendaraannya masih ada beban-beban kelistrikan yang menyala tadi, misalnya seperti AC, kemudian lampu. Itu kalau kita sebagai teknisi sebaiknya kita matikan dulu semua beban kendaraan baru kita gunakan starter. Sedangkan untuk penggunaan pribadi ya, penggunaan sehari-hari teman-teman customer, bebas saja, mau kontak on dulu bisa, mau langsung starter juga bisa. Kalau teman-teman mau mengecek beban listrik sebelum starter ya sebaiknya kontak on dulu. Sedangkan kalau teman-teman sudah percaya diri bahwa sebelumnya sudah dimatikan semua beban listriknya, langsung aja starter, itu juga aman. Kira-kira seperti itu video kita kali ini. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman tentang dua metode starter yang berbeda ya. Silahkan di like, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ngobrol di kolom komentar, kemudian boleh di share juga video kami ke teman-teman yang lain supaya yang lain mendapat informasi tentang metode starter yang baik dan efisien. Terima kasih telah menyaksikan video kami.